Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali di dalam acara Komisi Wanita. Bulan ini adalah bulan pengucapan syukur, di mana kita semua ingin sekali mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama mendengarkan renungan singkat yang akan dibawakan oleh Guru Injil Lina Suryani. Silakan Roselina. Oke, selamat siang. Saya menyapa ibu-ibu semua. Sudah lama tidak bertegur sapa. Mungkin di kesempatan siang hari ini Tuhan di dalam anugerahnya boleh mengumpulkan kita. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur. Mari kita masuk di dalam doa bersama-sama. Kita akan memulai perjumpaan kita di siang hari ini. Kita serahkan waktu kita, hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bersyukur melewati sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami, bahkan juga Engkau menyediakan fasilitas teknologi untuk kami di dalam keterbatasan, di dalam keterpisahan secara fisik, namun secara rohani, secara iman, secara persekutuan di dalam Engkau, kami tidak pernah terpisah. Karena Tuhan mempersatukan kami di dalam doa, di dalam firman, bahkan juga di dalam fellowship yang ada selama ini Tuhan. Kami bersyukur di akhir tahun ini kami boleh kembali dipertemukan. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh memakai waktu yang di depan kami ini untuk boleh bersama-sama mendengarkan suara-Mu Tuhan, dan firman-Mu yang begitu berharga Engkau anugerahkan kembali kepada kami, agar kami juga Tuhan mengerti lebih dalam lagi akan maksud dan rencana-Mu. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan untuk teman-teman dari berbagai tempat yang sudah boleh bergabung. Kami bersyukur juga untuk rekan-rekan di dalam mempersiapkan pertemuan kami ini, Tuhan, juga untuk rekan-rekan yang akan membagikan sharing kehidupan bagaimana Tuhan yang sudah bekerja dengan ajaib, dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, bahkan juga Tuhan, kami menyerahkan diri kami, setiap kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan, dan juga dimuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, di bulan pengucapan syukur ini kita ada sesuatu hal yang istimewa, saudara. Kenapa? Karena tahun 2020 ini benar-benar adalah suatu tahun yang khusus, gitu ya, satu tahun yang khusus. Nah, oleh sebab itu saya mengangkat sebuah tema, bersyukur di tengah ketidakpastian. Saudara, pada waktu kita ditanya ya hari ini ya, ibu-ibu mau bersyukur untuk hal apa nih? Nah, pastinya kita dengan cepat akan menjawab ya. Akan menjawab, wah saya mau mengucap syukur untuk hal-hal yang penuh sukacita. Wah, kita mungkin mengucap syukur untuk kesehatan lah, untuk keluarga yang baik, untuk makanan setiap hari, atau mungkin juga untuk promosi jabatan, pindah rumah baru, anak yang wisuda, pernikahan, kelahiran anak, kelahiran cucu, dan lain sebagainya. Saudara, memang semua itu adalah hal yang wajar dan tidak salah. Namun pertanyaan yang mau kita renungkan bersama siang ini, nah apabila saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak ideal, ya, tidak terjamin, tidak pasti, saudara masihkah dari hati ini mengalir ucapan syukur itu?
Nah, saudara yang terkasih, saya sangat mengerti setiap dari kita melewati masa-masa yang tidak mudah di tahun 2020 ini. Saya secara pribadi pun bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, hal apa ya yang secara khusus menjadi doa syukur saya dalam sepanjang tahun yang Allah masih percayakan ini. Dan pada waktu saya merenungkan pertanyaan itu, saya kembali menyadari bahwa ucapan syukur yang sejati itu bukanlah bergantung kepada keadaan. Bukan juga bergantung kepada perasaan kita. Mungkin pada saat kita lagi sedih, kita lagi kecewa, kita lagi marah, saudara, kita sepertinya sulit sekali untuk bersyukur. Ketika kondisi kita mungkin dalam kondisi yang tidak mudah, kondisi yang membutuhkan sebuah air mata, bahkan juga menguras air mata dan hati kita, pergumulan kita. Saudara, pada waktu itu hati kita pun kalau kita mengucap syukur bergantung kepada kondisi, saudara, kita pasti akan sulit. Saudara, mengucap syukur ucapan syukur yang sejati juga bukan tergantung pada jaminan masa depan, karena pada waktu kita sedang bertanya-tanya ya, tahun depan gereja udah boleh buka belum? Kapan ya kita boleh kumpul kembali secara fisik di gereja? Nanti Natal kita boleh nggak datang ke gereja? Saudara, bahkan juga anak-anak sekolah, mereka juga berpikir. Saudara, diumumkan Januari sekolah udah boleh offline. Saudara, tetapi apakah ada jaminan? Apakah ada sebuah kepastian, saudara, tentang masa depan di tahun 2021? Saudara, jika ucapan syukur kita bukan bergantung kepada hal-hal yang ada, yang tadi disebutkan, saudara, sesungguhnya saat kita bersyukur, yang pertama, saudara, kita itu ingat bahwa Allah itu dekat. Saudara, ini hal pertama, saudara, God's presence. Saat kita bersyukur, apa yang kita ingat? Apa yang kita sadari, saudara? Allah itu dekat. Kalau kita coba pikir ya, apa yang membedakan ucapan syukur saya dengan orang-orang pada umumnya? Apa yang membedakan ucapan syukur dari seorang anak Tuhan? Nah, saudara, seorang anak Tuhan yang mengucap syukur itu merupakan orang yang mengalami kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup. Dan tentu saja perjalanan hidup yang dialami itu baik suka maupun duka. Tetapi Allah itu hadir. Saudara, kita melihat akan bersama-sama dari firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus. Saudara, saya sangat kagum dengan perjalanan pelayanan Rasul Paulus, bahkan perjalanan kerohaniannya, spiritualitasnya, saudara. Kita melihat di dalam 2 Korintus, saudara, ya, saya akan membagi ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Saudara, kita kalau melihat di Alkitab ya, di LAI, saudara, itu diberi judul ucapan syukur. Nah, saudara, pada waktu Paulus mengucap syukur, dia berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa Allah itu? Siapa Bapa? Siapa Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, penghiburan ini dia terima langsung. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara, perhatikan ya, saudara, Rasul Paulus tuh dalam suratnya sering sekali menuliskan ucapan syukur itu di tengah kondisi yang penuh pergumulan, betul ya? Baik di beberapa surat, Korintus, Filipi, dan juga bahkan di dalam kitab atau surat-surat yang lain kita bisa memperhatikannya. Saudara, dari tulisan Paulus kita melihat bagaimana relasinya bersama dengan Tuhan itu melampaui keadaan fisik dan kondisi sekitar yang menekan. Saudara,
pada waktu dia mengucap syukur, saudara, sebenarnya pada saat itu Paulus mengalami hal yang tidak mudah. Tapi, saudara, yang berbeda adalah Paulus itu melihat kehadiran Allah di dalam hidupnya itu nyata. Kehadiran Allah dalam bentuk seperti apa yang Paulus lihat? Saudara, Paulus melihat dan mengalami secara langsung belas kasihan dan penghiburan. Itu jelas sekali di ayat yang tadi kita baca, dia terima sendiri. Artinya itu tidak melalui perantara atau melalui sesuatu media yang lain, tetapi Paulus mengalaminya itu langsung dari Tuhan. Saudara, sebagian besar dari kita sulit untuk bersyukur karena di tengah kesulitan kita sering berpikir, wah ini Tuhan sedang meninggalkan saya. Tuhan sudah tidak lagi peduli kepada saya. Dia sudah melupakan saya. Saudara, sesungguhnya hadirkah Allah di dalam pergumulan kita hari ini? Oh, mungkin secara logika, secara pikiran kita tahu, iya, Tuhan itu hadir. Tetapi seberapa besar kita mengalami Allah itu sendiri secara nyata dalam setiap hal, setiap hari. Saudara, jangan lupakan Tuhan itu dekat. Dia sangat-sangat dekat dengan kita. Dan tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah itu. Kesetiaan Allah itu di dalam hidup saudara dan saya. Saya bersyukur saudara nanti selesai firman ini saudara akan ada kisah-kisah yang nyata yang akan dibagikan. Dan kisah-kisah ini merupakan cuplikan dari perjalanan anak-anak Tuhan. Ya, dari rekan kita Linda, rekan kita Cimaya, rekan kita Cimesio. Saudara pasti Tuhan akan berbicara melalui pergumulan mereka, perjalanan mereka bersama dengan Tuhan, dan di sana Tuhan hadir. Saudara, pada saat yang kedua, saudara, sesungguhnya pada saat kita bersyukur, kita itu ingat pada apa? Pada tujuan Allah. Saudara, jangan lupakan kehadiran Allah itu di dalam ucapan syukur kita. Kita juga ingat yang kedua pada tujuan Allah yang mulia, God's purpose. Saudara, rasa syukur kita sangat besar dipengaruhi oleh apa yang menjadi fokus. Saudara, jika fokus, hidup kita itu tertuju pada masalah, pada pergumulan yang tidak berhenti, hati kita itu jadinya lemah, jadinya putus asa. Nah, hari ini kita harus buat pilihan. Saudara, Paulus sudah membuat pilihan kepada siapa dan kemana matanya itu memfokuskan, menunjukkan hidupnya. Memang dia tidak berusaha menyembunyikan fakta hidup, saudara. Fakta hidup yang berat, ancaman, bahaya itu dia hadapi. Namun Paulus belajar untuk fokus. Sekali lagi, fokus pada apa yang Allah hendak kerjakan di dalam dan melalui hidupnya yang terbatas itu. Sehingga di bagian yang kedua ini, dari ayat yang ke-6 hingga yang ke-7, Paulus berkata, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Saudara, waktu kita memutuskan untuk bersyukur kepada Allah, sekali lagi, saat itu fokus iman kita dibawa pada sesuatu hal yang lebih besar. Lebih besar daripada situasi yang sifatnya itu temporary, sementara. Paulus melihat gambaran Allah yang besar itu melalui penderitaan. Melalui kesesakan yang Allah izinkan untuk apa? Untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Dan secara khusus bagi jemaat yang dia layani. Saudara, saat kita mengucap syukur melalui hal yang sulit, pernahkah kita berpikir bahwa suatu saat itu bisa menjadi sebuah
penghiburan dan teladan bagi orang lain, bagi orang percaya yang juga menderita hal yang sama seperti yang kita alami. Saudara, itulah yang dihadapi oleh Paulus. Itu juga yang disaksikannya. Kita melihat bagaimana Allah menghibur sesama kita. Ketika kita bersaksi tentang penghiburan yang daripadanya. Saudara, kita tidak akan mengalami yang namanya penghiburan dari Tuhan. Kita tidak bisa menghibur orang yang mengalami pergumulan yang berat tanpa kita mengerti bagaimana mereka melalui semua itu. Saudara, sangat berbeda dengan seseorang yang pernah melewatinya dan dia bersaksi. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita berfokus pada agar pergumulan kita itu cepat selesai, cepat beres, barulah kita bersyukur? Atau kita mau memutuskan, memilih seperti Paulus, fokus pada tujuan yang Allah mau kerjakan dalam proses perjalanan iman kita itu. Saudara, saat Tuhan menunjukkan maksud dari segala hal yang Ia izinkan terjadi, biarlah hati kita dengan lembut, dengan rela berkata, ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Mu. Waktu-Mu Tuhan, bukan waktuku. Saudara, inilah rasa syukur yang sejati pada saat kita mengakui memang Tuhan tidak semua hal yang terjadi hari ini bisa saya mengerti. Namun saya tetap akan bersyukur karena saya percaya bahwa tujuan Allah itu mulia. Tujuan Allah itu indah. Roma 8 ayat 28 dan 29. Saudara, yang terakhir, pada waktu kita bersyukur, kita ingat untuk bergantung penuh pada kekuatan Allah. God's strength. Paulus melanjutkan di bagian ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya, kepada Allah itu kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara, pernahkah kegelisahan dan kekhawatiran itu menguasai hati kita? Dan pada waktu itu terjadi, coba renungkan, coba ingat-ingat kembali. Siapa yang kita andalkan dalam menjalani seluruh kehidupan kita? Saat hidup kita, sandarannya kita letakkan pada sesuatu hal, pada seseorang, atau mungkin pada diri kita sendiri, semuanya itu bersifat rapuh, teman-teman. Paulus itu bersyukur. Mengapa dia bersyukur? Karena makin dia berjalan bersama Tuhan, dirinya itu tidak dibiarkan untuk meletakkan self-confidence, kepercayaan pada diri sendiri. Sehingga semakin dia dekat sama Tuhan, semakin dia berjalan sama Tuhan, Tuhan itu adalah satu-satunya pilihan yang harus Paulus andalkan. Tidak ada pilihan yang lain. Untuk itu ia bisa bersyukur dan disitulah dia menerima keterbatasan dirinya. Dia tidak bisa melangkah kalau bukan kekuatan Tuhan. Dia tidak bisa berdiri kalau bukan Tuhan yang menopang. Saudara, apa alasan bagi kita hari ini untuk tetap bersyukur apapun kondisinya? Alasannya karena Dia Allah satu-satunya yang dapat diandalkan. Dia Tuhan. He is in control. Dia Tuhan atas hari depan kita. Saudara, inilah menjadi alasan untuk kita bersyukur. Karena kekuatan kita ada di dalamnya. Bahkan di sisi yang lain, Tuhan itu memakai orang-orang di sekeliling kita, bukan?
berdoa, menguatkan kita. Di saat Paulus lemah, dia pun hendak bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena melihat di saat dia di dalam pergumulan, dia dikuatkan, bahkan juga anugerah Tuhan itu dialirkan melalui rekan-rekan, melalui jemaatnya yang berdoa menopang dia dengan kasih. Saudara, biarlah ketiga hal ini kembali meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh ucapan syukur. Karena apa? Karena Dia Allah yang selalu hadir. Karena Dia Allah yang mempunyai maksud dan rencana yang mulia atas hidup kita, hidup saya dan hidup saudara. Dan Dia adalah Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita yang dapat kita andalkan. Saudara, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan perjalanan kita tahun ini. Saudara, nanti host akan membagikan video pujian yang akan menolong kita untuk mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Saudara, perjalanan hidup kita tahun ini. Untuk berkat yang Kau beri, apakah kita mengalami Tuhan yang hadir? Apakah kita mengalami Tuhan yang begitu dekat itu? Karena kasih-Mu, di tengah banyak peristiwa yang kita nggak mengerti, maukah kita fokus pada rencananya yang tidak pernah gagal, hidup menghayati, hanya mengandalkan Dia, kekuatan Allah yang tidak terbatas. Mari kita berdoa secara pribadi. Ku berserah kepadamu, luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku dan ku rasakan damainya bersamamu. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu, luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar
berserah kepadamu, luaskan rohmu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah kau hantar daku dan ku rasakan damainya bersamamu. Syukur Tuhan, ku dapatkan kemenangan bila ku berserah penuh dalam kasih-Mu. Syukur ya Tuhan, ku melangkah tanpa ragu, ku pandang cahaya wajah-Mu, terangi hidupku. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur di bulan pengucapan syukur ini, kami diberi kesempatan untuk menghitung berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebagai anak-Mu, anak-anak-Mu, justru di saat-saat sulit kami dapat mendekatkan diri kepadamu. Karena kami tahu Allah itu dekat. Kami diingatkan untuk mencari kehendak-Mu. Engkau melatih kami melalui ujian hidup, sehingga kami makin mengerti makna hidup sesungguhnya. Ya. Kami diingatkan akan tujuan Tuhan, God's purpose dalam hidup kami. Tuhan, kami sadar bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat merebut kami dari damai sejahtera dari Engkau dan hubungan kasih yang erat denganmu. Sukacita yang sejati ada di dalam-Mu, Tuhan. Tolong kami, beri kami kerinduan untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya. Kami sadar hanya dengan disiplin rohani yang baik, yaitu dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepadamu, membaca firman-Mu dan merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami, akan semakin membawa kami membangun relasi yang baik denganmu. Amin. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Engkau memberikan kepada kami sebuah renungan yang membuat kami terus-menerus diingatkan untuk berdekat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Selamat siang. Selamat bertemu kembali di dalam acara talk show Komisi Wanita GKY Pluit. Di bulan Thanksgiving, bulan ucapan syukur ini, Komisi Wanita memilih 3 wanita dari gereja kita yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka dan bagaimana mereka meresponi panggilan Tuhan dalam hidup mereka sebagai ungkapan syukur. Teman-teman, ibu-ibu ini bukanlah selebriti yang dikenal luas di masyarakat, orang-orang hebat yang digembar-gemborkan, tetapi mereka adalah wanita-wanita Kristus. Wanita-wanita biasa tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memerankan peran mereka. Mari kita sama-sama menyapa mereka satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyapa Linda. Halo Linda. Halo Ci. Selamat siang Linda. Siang Ci. Ya, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam acara Komisi Wanita. Ya. Teman-teman masih kalau untuk teman-teman Komisi Wanita, karena Linda masih muda sekali, teman-teman banyak yang belum mengenal.
Linda adalah istri Christian, kita lihat di foto ya. Christian adalah anaknya Ci Wen Kuang. Jadi Linda adalah menantunya Ci Wen Kuang dari anaknya yang kedua ya. Linda punya anak, kita udah baca, Caitlin, Kristalin ya. Mereka menikah tahun 2009, berarti sudah menikah 19 tahun ya. Enggak, Ci. Oh, 19 tahun. Ya, tahun. Ya. Linda, saya kenal Linda sebagai wanita yang waktu sebelum pandemi ya. Kalau pandemi kita nggak bisa ngomong karena semuanya serba berhenti. Sebelum pandemi ini Linda super sibuk di dalam mengatur usaha, di dalam rumah tangga, terutama saat anak-anak masih kecil. Itu hektiknya kan bukan main ya. Bagaimana Linda mengatasi hektik yang luar biasa ini? Iya, karena sebelum hari-hari saya sebenarnya saya sama Ian ada usaha toko. Kami juga anak-anak masih kecil ya, Ci. Sekarang sih udah lumayan besar. Lalu bisa dibilang saya di rumah nggak pakai asisten rumah tangga. Jadi semua saya sama Ian urus sendiri gitu. Jadi dalam keadaan seperti itu yang saya bisa lakukan sih, saya coba untuk memanage waktu saya sebaik mungkin gitu, Ci. Saya coba selip-selipin waktu-waktunya. Saya catat-catat apa yang harus saya lakukan gitu. Jadwal-jadwal anak-anak dan semuanya. Seperti gitu, Saya Ci. dengar peranan dari keluarga sangat mendukung ya, Linda ya. Iya, iya. Mungkin Linda boleh sharing sedikit. Iya. Jadi untuk menurut saya mungkin semua mami-mami muda ya, ini maksudnya fase-fase yang umur-umur sibuk buat kami. Di satu saat kami juga urusin anak-anak gitu ya sebagai mama. Satu sisi kami juga berkarir gitu. Jadi untuk manage waktu tuh sangat challenging buat kami. Buat saya kebetulan saya punya orang tua, terutama mama-mama dari dua belah pihak tuh yang sangat mendukung ya. Support mereka berdua tuh besar untuk kami gitu. Mungkin saya bisa bilang kalau tanpa support mereka saya mungkin nggak bisa kerja lah istilahnya, Ci. Iya. Jadi mereka tuh sangat membantu saya. Bangun rumah, terus juga bangun usaha, ya. Betul, ada saatnya waktu awal-awal kami mulai usaha, di saat samaan juga kami sedang renovasi rumah, dan waktu itu anak baru 1 ya, Ci ya. Masih kecil, masih berapa bulan. Jadi sering anak-anak tuh dititipin ke mama. Udah tuh saya pick up sama Ian tuh sampai malam baru jemput anak saya. Dan itu sering gitu. Hampir tiap hari, apalagi kalau waktu saya ke toko itu anak-anak di tempat mama gitu. Dan doa mama juga ya, mama mertua saya sering ngomong, mama doain ya gitu. Waktu kami mulai usaha gitu ya. Iya. Teman Komisi Wanita yang udah jadi popol, udah jadi nah mesti belajar deh ya, belajar dari menjadi mama-mama yang mendukung, karena anak-anak kita benar-benar sanggup membutuhkan dukungan kita ya. Ya. Saya ingat Linda pernah berkata kepada saya, Linda lebih bangga disebut sebagai the best mom daripada the best entrepreneur. Apa prinsip yang mendasari Linda dalam mendidik anak? Iya, saya ngomong begitu, emang itu salah satu prinsip hidup saya gitu ya. Saya lebih mau saya diingat gitu the best mom sama anak-anak saya. Maksud saya lebih mau berhasil sebagai mom gitu daripada saya berhasil di karir saya gitu. Kalau disuruh pilih gitu, Ci, pasti saya lebih pilih the best mom gitu. Dalam arti saya prioritasin role saya sebagai mama gitu. Saya pasti usahain seperti kayak jika anak-anak ada performance di sekolah, padahal jam kerja saya itu saya atur, pasti saya hadir. Anak-anak ada lomba, saya juga atur, saya ada ambil rapot, atau even waktu mereka masih kecil, first day-nya mereka sekolah, saya temenin, saya tungguin gitu.
Iya. Dalam situasi pandemi sekarang kan kesibukan mulai berkurang ya. Tapi anak-anak kan di rumah terus lama-lama juga bosen ya. Itu gimana Linda mengatasi kebosanan? Saya lihat di slide-slide itu asik banget itu. Coba di-share. Iya, bukan cuma anak-anak sih, pasti kita juga bosen ya yang di rumah aja terus. Jadi saya bayangin apalagi mereka yang hidupnya masih playing, sebenarnya masih bermain dan bermain gitu. Jadi saya coba bring the fun ke dalam rumah gitu. Saya ajak mereka involve, yuk kita main camping night, yuk bikin tenda di dalam rumah, dan kita benar-benar nggak cuma tenda, maksudnya benar-benar kayak kita benar-benar main tenda-tendaan lah, kita bawa board game, lalu kita bakar marshmallow, lalu kita even eat instant noodle, kita makan di balkon, outdoor, benar-benar outdoor, tapi campingnya ditaruh di kamar. Lalu main gitar kayak gitu. Lalu ya saya ajak mereka, lalu yuk ganti-ganti ya, nggak tiap hari udah ketemu agak bosan, yuk main restoran-restoran yuk gitu. Nanti ada mereka yang jadi waitress, saya jadi guest, lalu mungkin Ian jadi chefnya seperti itu. Dan benar-benar serve makanan dan mereka senang gitu. Fun gitu, banyak. Lalu juga terutama waktu PSBB awal-awal itu kan saya juga nggak bisa kerja ya, toko benar-benar tutup juga, jadi benar-benar di rumah cari aktivitas, ajak mereka benar-benar cat pintu kamar di orang, kasih di orang cat berantakan sih, cuman ya udah gitu, kasih di orang cat, ajak mereka main lah sesuatu yang realnya gitu sih, yang sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Baking bareng. Iya. Justru saya dengar kalau baking merupakan salah satu hobi yang time-nya kamu. Coba sharing sedikit. Gimana mengatasi stres, tekanan, ya kan? Iya, buat saya suka baking. Jadi dulu waktu masih sibuk-sibuknya, malah saya bisa nyempetin waktu anak-anak udah tidur, saya baru mulai baking, itu bisa startnya jam 9 malam. Jam 9 malam anak-anak udah di kamar, saya baru turun, saya baking. Itu waktu dulu lah, masih tenaganya masih kuat. Sekarang pas lagi pandemi gitu, lebih banyak waktu ya, Ci. Ya, lebih sering baking sama anak-anak. Seperti itulah, udah itu juga bikin-bikin. Nah, dari sana ada teman-teman lihat, mulai nanya, terima PO gak, buka PO gak, gitu-gitu. Akhirnya malah bisa jadi sesuatu yang produktif ya. Iya benar, jadi sekarang ya lumayan lah. Jadi saya nyalurin hobi, dapat tambahan gitu juga, bisa berkati orang-orang sekeliling. Iya. Linda, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Gian, suamimu ya. Dia bilang bahwa dia itu sebenarnya, maksudnya bukan dia bilang ya, tapi yang saya yang saya rasakan tuh dia menghargai dan respect sama Linda. Jadi saya pernah tanya dia apa yang membuat dia mau menerima saran dari Linda. Terus kenapa dia setuju gitu ya? Dia jawabnya gini, saya bacain ya. Dia bilang bahwa Linda suka mengingatkan saya mengenai kerohanian. Dia suka mengingatkan kami untuk baca Bible bersama-sama dengan anak-anak. Jadi di rumah karena tidak ada pembantu, katanya Linda tetap mau repot-repot mengadakan banyak aktivitas untuk mengatasi kebosanan supaya anak-anak bisa exciting. Terus katanya Linda itu berpikir out of the box ya, selalu cari challenge. Jadi Linda itu sanggup menarik suami yang introvert keluar dari comfort zone. Jadi Linda bukan hanya partner dalam mendidik anak, tetapi juga partner dalam bertukar pikiran soal kerjaan, bisa kasih banyak masukan, bisa berpikir jauh ke depan. Jadi saya tanya kenapa dia mau terima gitu ya. Dia bilang karena penyampaiannya itu baik, ngomongnya benar dan masuk akal. Wow, banyak sekali kredit yang disampaikan. Nah, menurut Linda, apa yang membentuk Linda menjadi seorang wanita rohani yang baik? Bagaimana Linda membangun relasi dengan Tuhan?
First of all yang tadi Cici ngomongin yang tentang Ian, actually sih sama juga ya, berlaku juga untuk Ian. Maksudnya kami waktu bangun rumah tangga, keluarga, tahu kita partner, teman, bukan cuman partner lah, kita bisa tukar pikiran apa aja. Seperti itu, nggak cuman Ian ke saya begitu, saya juga berasa hal yang sama seperti itu ke Ian sih. Dia waktu saya ada ngelakuin salah atau apa, dia bisa kasih masukan ke saya, two ways lah gitu, yang seperti itu. Kalau ditanya gimana relationship saya ya Ci ya, apa yang sorry tadi Ci Fernand? Apa yang bagaimana Linda membangun relationship dengan Tuhan? Mungkin Linda diingatkan kembali pernah cerita mengenai dulu waktu di Sydney, di Melbourne ya. Bagaimana bertemu dengan Tuhan, terus sejak itu kamu berkomitmen untuk terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Iya, jadi dulu saya kuliah, memang saya kuliah di Melbourne. Sebelum kuliah pun sebenarnya saya udah ke gereja setiap minggu gitu. Tapi menurut saya waktu di Jakarta itu zona aman saya gitu ya. Dikelilingi keluarga, dikelilingi teman, lingkungan yang baik, itu zona aman sekali gitu. Waktu saya kuliah di luar, di sana itu lingkungan yang baru. Saya belum pernah ke Melbourne sebelumnya. Udah itu teman-teman yang baru. Saya jauh dari keluarga. Di situ saya banyak ngalamin Tuhan ya. Banyak hal-hal yang kesulitan saya alamin di situ, yang saya benar-benar berhadapannya konsultasinya sama Tuhan. Yang paling saya ingat satu hal, sebenarnya sepele sih, sebenarnya sekarang diceritain pun malu ya hal itu, tapi saya ingat banget gitu, karena saya takut sekali di saat itu. Saya pernah waktu di Melbourne, saya kesasar, saya jalan, saya nggak bawa mobil gitu, saya jalan kaki ya, public transport gitu, naik public transport. Saya waktu itu nyari apa saya lupa, pokoknya saya di satu tempat itu daerah yang baru dan lagi winter itu gelapnya cepat sekali ya. Saya kesasar dan saya nggak gitu pinter untuk hafalin jalan-jalan. Saat itu belum ada handphone, belum ada GPS, Google Map, itu nggak ada, cuman ngandelin nalar kayaknya ya, ini arah mana. Dan saya muter-muter itu nggak ketemu. Saya rasa saya jalan ada 1 jam lebih. Saya udah capek. Saya juga takut. Ini entah makin saya jalan makin jauh, entah kemana, dan taksi itu kok kelihatannya dikit, itu saya agak sabep. Aduh, saya takut sekali dan saya nggak tahu mesti gimana. Ya saya berdoa gitu, aduh Tuhan tolong ya gitu, saya berdoa gitu. Tapi saya tetap jalan, nggak langsung ketemu sih jalan yang saya cari. Cuma saya ketemu kantor polisi. Akhirnya dengan itunya saya masuklah dan saya bertanya arah pulang gitu. Ya akhirnya ditunjukin seperti itu, bus stopnya, public transport train station terdekatnya mana. Dan dari sana saya belajar gitu, Tuhan tuh ada di dekat kita terus loh sebenarnya. Kita tuh bisa berdoa sama Tuhan tuh anytime loh, nggak harus masuk kamar nunduk merem berdoa. Sebenarnya anytime. Jadi sejak itu saya juga ke sekolah, waktu itu ke kuliah, jalan kaki, sambil jalan saya bisa belajar ngobrol sama Tuhan, saya doa sama Tuhan. Apa aja gitu. Dari situ saya mulai belajar. Lagi ngelihat orang gitu ya, kasihan gitu, saya berdoa gitu. Dan itu saya coba sampai sekarang juga, kalau saya jalan pagi, saya kadang jalan pagi sendiri gitu, sambil jalan, sambil jogging, nggak jogging sih, jalan pagi, saya sambil berdoa gitu, coba ngobrol sama Tuhan gitu Ci. Dan itu yang saya coba tanemin ke anak-anak. Saya juga sering ngomong sama anak-anak kalau mereka punya akses 24/7 ke Tuhan. Mama papa ke depannya nggak bisa selalu ada untuk kalian gitu. Nggak bisa nemenin dan nggak bisa jaga kalian 24/7, tapi kamu orang punya Tuhan. Itu saya coba ulangin biar mereka tahu gitu loh. Jadi saya bilang kalau kamu takut, kamu berdoa gitu. Tuhan selalu dengar gitu. Itu sih Ci.
Terima kasih Linda. Thank Sharing. you, Ci. Menurut saya ini hal luar biasa karena merupakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tiap orang berbeda-beda. Itu ya Linda ya. Thank you, Ci. Saat ini kita akan bertemu dengan narasumber kita yang kedua. Lause Meisiu. Halo Meisiu. Halo. Hai Meisiu. Ada di mana ini? Hai. Hai. Ya biasa. Di ruang tamu, nggak boleh kemana-mana. Ya. Meisiu, saya melihat ya, muka kamu selalu cerah. Boleh dibilang itu kok nggak pernah tua ya. Ya, kelihatan selalu lihat kamu langsung keinget deh. Pasti ini penuh dengan dikelilingi sama anak-anak. Karena itu joy selalu ada di dalam dirimu. Boleh cerita-cerita sedikit. Apa khasiatnya sampai mukanya bisa awet muda dan kelihatan sukacita terus? Saya pikir yang pertama itu adalah anugerah Tuhan ya. Itu muka, kulit, wajah, itu semuanya itu adalah anugerah yang spesial dari Tuhan. Tetapi tidak luput dari lingkungan. Jadi saya punya satu keluarga yang kita semuanya beribadah kepada Tuhan. Kita dekat sama Tuhan dan saya punya seorang suami yang dekat sama Tuhan. So, mungkin itu joyfulnya. Yes, setuju. Ya, Meisiu. Saya ingat itu kamu adalah salah satu lause senior di sekolah minggu yang mengajar udah lebih dari 30 tahun. Ya. Dan saya dengar juga kamu sekarang melepaskannya itu juga memberi kesempatan kepada yang muda-muda untuk bisa melayani. Nah, bisa sharing nggak? Apa yang membuat, dorongan apa yang membuat Meisiu itu begitu setia dan begitu bergairah di dalam sekolah minggu dan mengasihi anak-anak? Saya pikir mungkin itu ada sangkut pautnya dengan latar belakang hidup saya karena saya itu anak perempuan yang bontot yang terakhir dengan 8 bersaudara. Jadi saya dari umur 13 tahun saya sudah mulai menjaga, temenin, bahkan tidur dengan saya keponakan. Jadi saya umur 13 tahun saya udah mulai rawat anak. Yang mana anak itu 24 jam nempel sama saya jadi mami kecil. Tapi itu bikin saya so happy gitu loh. Saya tuh suka sama anak-anak. Kemudian dengan bertambahnya usia, semakin banyak ponakan yang dititipin kepada saya. Itu benar-benar satu joy buat saya. Jadi saya rawat anak meskipun saya harus pegang kotoran mereka. Tapi bagi saya itu adalah satu kebahagiaan. Gitu. Sampai saya sendiri punya anak pun, saya udah begitu terlatih ngurusin bayi. Jadi itu yang latar belakangnya membuat saya itu kalau setiap kali lihat anak kecil, dalam hati saya itu kepingin anak itu tuh baik adanya. Jadi saya kepengen seperti yang tadi Linda sharingkan, saya kepingin anak-anak ini itu pegang adanya Tuhan. Jadi di dalam hidupnya mereka tidak selalu aman 24 jam. Mereka tuh butuh sosok Tuhan yang bisa menolong dia anytime. Jadi itu sebabnya membuat saya meskipun kadang-kadang itu bisa ada rasa jenuh karena 34 tahun. Ketika rasa jenuh itu datang, itu saya selalu mendapatkan dorongan itu, bahkan sampai mimpi. Jadi saya pikir kenapa saya harus keluar kalau saya punya kesempatan untuk membawa anak-anak itu datang kepada Tuhan. Bagus sekali sharingnya. Saya dengar sekarang ini mertua lagi ada di rumah ya. Ya. Yang sedang lemah tubuh ya. Ya. Saya terharu melihat bagaimana Bro Joni dan Meisiu punya hati yang mengasihi orang tua. Justru di saat-saat sudah tua, sudah lemah tubuh, mungkin sudah mulai merepotkan, tapi kalian justru mengajak mertua tinggal bersama. Kalian tidak takut repot. Bahkan saya dengar Meisiu bisa bekerja sama dengan ipar-ipar melayani mama mertua. Jadi pengen tahu dong apa rahasianya atau resepnya Meisiu bisa membangun hubungan yang baik dengan mertua dan para ipar-ipar. Kalau menurut saya itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Karena kesatu kita sebagai orang Kristen. Kedua kita sebagai anak. Meskipun mantu di sini ya, saya memposisikan diri saya itu sebagai anak. Saya rasa itu adalah satu kewajiban kita, apalagi kita latar belakang Chinese. Kita punya satu kewajiban untuk
memelihara. Jadi ibarat kata ketika kita kecil, orang tualah yang lindungin kita, orang tualah yang memelihara kita. Ketika mereka tua, itu tanggung jawab kita dan kewajiban kita untuk melindungi, untuk menjaga mereka. Baik dia dalam kondisi sehat, ataupun dia dalam keadaan sakit. Jadi di dalam hal ini, saya tidak merasa satu beban karena mertua saya sakit. Tetapi menurut saya itu adalah satu kesempatan saya menunjukkan, saya ambil satu kesempatan untuk saya merawat orang tua saya. Menurut saya itu satu kesempatan. Jadi bukan karena apa-apa. Jadi nggak ada spesial bagaimana. Hanya natural keluar dari hati saya yang terdalam. Karena saya mengasihi Tuhan, saya harus lakukan apa suruhan Tuhan. Karena bukankah dalam 10 firman Tuhan, yang pertama kepada manusia itu adalah kita hormati orang tua kita. Hanya itu aja, nggak ada beban apa-apa. Wah, beruntung sekali punya menantu seperti Macy. Ya teman-teman ya, masih belajar jadi menantu seperti Macy, seperti Johnny ya, yang sayang kepada orang tua. Macy, dengar-dengar tuh hobimu itu banyak sekali. Ya, saya dapat itu kuangping. Terus ada apa ya, bikin-bikin kue yang macam-macam. Terus bikin bunga-bunga imitasi buat pajangan. Dan saya juga dengar kamu malah supply serikaya untuk hotel keluarga ya di Bali. Nah, kalau tidak ada pandemi, saya malah dengar kamu itu business trip, dan setiap kali business trip memakai kesempatan untuk ber-PI. Ya, itu sebabnya kamu bilang kamu itu punya banyak supplier, punya banyak anak angkat. Ya, bisa nggak sih bagaimana Macy itu bisa membagi waktu? Semua itu tinggal pengaturan. Seperti yang tadi Linda sharingkan, kita wanita itu dikasih Tuhan satu kemampuan yang sangat besar. Tinggal kita mengatur. Jadi dalam hal kalau mengenai hobi saya juga latar belakang dari mama saya. Karena saya lihat ketika pertama kali saya punya enso, satu hari enso saya lagi bikin kue, dan saya lihat muka mama saya itu sangat berseri-seri, seneng dia. Jadi dalam hati saya pikir, kalau itu bikin kue aja bikin mama saya begitu seneng, kenapa enggak saya belajar? Nah, itu yang melatar belakangin saya mulai tertarik dalam hal masak ataupun bikin kue. Nah, mulai dari sana saya temukan sukacita buat saya sendiri. Nah, akhirnya saya berkembang terus. Nah, kalau mengenai anak angkat, memang ada hubungannya juga dengan saya, kan orang suka bilang saya SKSD, sok kenal, sok dekat. Ya, itu kan menurut saya anugerah Tuhan, kenapa saya harus menolak? Jadi ketika saya pergi ke China, saya ambil barang, itu saya bisa mengatur waktu saya. Mungkin kalau selama ini saya jalan 1 hari, saya habiskan waktu saya sekian banyak untuk jalan, saya sempitin, saya lebih rajin jalan-jalannya. Sehingga saya masih ada waktu satu hari atau 2 hari, itu saya bisa pergi cek, apa yang bisa saya belajar ya? Karena saya kalau bikin sesuatu makanan, saya suka cari budaya di belakangnya. Seperti tadi Velang katakan itu kuamping. Kuamping itu saya sampai pergi ke kampung cari tahu apa itu kuamping, bagaimana cara buatnya, untuk apa, kenapa bisa timbul ini makanan. Itu kesukaannya saya, seperti yang saya lakukan. Ya, mengenai anak angkat, karena SKSD-nya saya itu, saya suka, karena kita di China saya juga nggak berani asal mengabarkan Injil, takut juga saya kan namanya juga negara komunis kan. Jadi saya suka sharingkan kepada orang-orang yang saya kenal itu bahwa mungkin saat ini kamu nggak butuh namanya Kristus itu, tapi ada satu sosok Yesus. Anytime, 24 jam, yaitu ada di samping kita. Jadi ketika kamu ketemukan satu masalah, kamu sebut itu Yesus, dia pasti tolong. Nah, itu caranya saya mengabarkan Injil kepada mereka. Iya, indah sekali. Kamu sama Bro Johnny ya, merupakan satu pasangan yang selalu kompak dan akur gitu. Itu bagaimana kalian mengatasi perbedaan pendapat? Saya lihat bilang kamu sama dia itu sama-sama keras. Tapi yang dia sangat syukuri adalah kalian itu punya toleransi yang tinggi sekali. Ada yang mau menurunkan dirinya, memperlambat space, ada yang memaksa diri untuk lebih cepat. Jadi pokoknya kalian selalu mengadjust diri. Nah, kira-kira
Apa di balik itu yang membuat kalian tuh bisa selalu terlihat akur? Oke, saya kondisikan dulu karakter saya dengan Joni dengan satu kiasan. Saya itu seperti kuda. Jadi larinya itu nggak bisa menyentuh tanah, maunya lari, maunya terbang. Sedangkan Joni itu seperti pedati, yang mantap di tempat. Nah, begitu dia pasangkan Cook kepada saya, kebetulan Cook itu nyaman buat saya. So, saya terkendali, Ko Joni juga tertarik. Itu hubungan kita. Kalau saya mau kiaskan dengan satu kiasan yang paling tepat buat saya. Tentang kita bagaimana kita bertoleransi, saya pikir ujung-ujungnya juga dari Kristus ya. Jadi saya kadang-kadang kalau saya kesal setengah mati sama dia, saya pikirkan bahwa ya Tuhan ada kesal setengah mati sama saya. Kenapa saya harus sampai setengah matinya? Ya udahlah, lewati. Begitu pula juga ketika saya lagi annoying, saya yakin dia juga begitu. Iya. Jadi ujung-ujungnya kita itu dari Kristus. Betul, betul. Bersyukur ya. Oh, kan ya. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, masa kita enggak? Amin. Ya. Itu yang disebutkan oleh Bro Joni. Ya. Miss you. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke narasumber ketiga, Maya. Halo Maya. Halo Cici. Hai Maya. Ya. Ini yang terakhir, tenang-tenang aja. Dukung doa terus. Ya, berdoa terus ya. Saya melihat kamu itu seorang wanita yang mandiri dan ternyata itu sangat disetujui oleh Bro Daniel. Saya tanya dia, apa yang membuat dia tertarik sama Maya? Dia kasih tahu saya, karena Maya punya kepribadian yang kuat. Maya berani kerja keras, Maya itu orangnya mandiri, terus mau hidup sederhana, dan yang terpenting adalah Maya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu yang saya dapatkan dari Bro Daniel ya. Jadi saya tahu Maya itu menjalani hidup ini, pasti semua teman-teman juga tahu tidak semudah seperti yang orang-orang lain lewati. Ya, pergumulan banyak. Ya, Maya itu punya hak istimewa dari Tuhan. Tuhan percayakan beberapa pergumulan demi pergumulan, tetapi yang membawa Maya makin dekat kepada Tuhan. Ya, amin. Itu yang saya syukuri. Ya, saya ingin sekali tahu kira-kira waktu, saya rasa mungkin teman-teman juga udah pernah dengar sharing mereka mengenai Clarissa ya. Jadi hari ini ingin saya minta Maya sharing waktu Bro Daniel dinyatakan kena COVID-19. Itu gimana keadaanmu saat itu? Soalnya saya dengar waktu itu benar-benar luar biasa susah, ekonomi juga lagi susah, keadaan serba sulit gitu. Bagaimana itu Maya menjalaninya? Ya, awalnya kita mendengar begitu pasti sebagai manusia kita shock ya, kaget ya. Sempat kan kita udah melihat di televisi bagaimana mereka yang masuk rumah sakit udah pergi, mungkin udah nggak balik gitu ya, Cik Venlan ya. Jadi kita lewatin semua itu ya sangat sulit sekali. Apalagi ketika kita harus adaptasi kondisi rumah di mana Daniel masuk rumah sakit dan saya yang harus handle itu anak-anak, lewatin itu semua tidak mudah buat saya. Apalagi ketika tahu Daniel udah bilang kena COVID, saya bergumul itu luar biasa sekali. Tuhan menempa saya di mana pembantu udah puluhan tahun ikut saya sampai dia ketakutan, Ibu, saya takut ketepak, saya pengen pulang aja. Satu persatu tinggalin saya. Saya bagaimana lewatin itu semua, saya hanya pasrah sama Tuhan, berserah. Tuhan, kalau memang lebih baik ibu ini memang harus pulang, ya sudah, dia pulang. Terus saya lewatin lagi kondisi yang ada dan saya berusaha untuk tenangkan diri. Ya, saya pernah di telepon juga di WhatsApp sama Cici Venlan juga kan, mengetahui kondisi saya seperti itu. Saya minta maaf juga, mungkin ada beberapa rekan gereja WhatsApp saya berusaha mau nelpon saya. Waktu itu saya tidak bisa respon lagi. Sungguhan waktu itu saya udah kacau balau, kayaknya udah nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu loh.
Saya setuju dengan Semolina mengatakan bahwa satu-satunya pengharapan kita hanyalah Tuhan. Itu saya hanya tersungkur dan nangis minta pertolongan Tuhan saja. Apa yang harus saya lakukan? Dan saya mendapat hikmat dari Tuhan waktu itu. Daniel bisa isolasi mandiri sementara waktu di kamar bawah, dan saya berusaha keep anak-anak untuk tidak turun ke bawah dan jaga jarak dengan Daniel. Dan itulah pertolongan Tuhan untuk menjaga, melindungi kita keluarga. Sampai pembantu satu persatu saya relakan, saya ikhlas, karena memang dia harus pulang kampung untuk tidak terjangkit COVID, apa yang ditakutin mereka. Ya sudah, saya ikhlasin mereka, tinggalin kita satu. Kemudian saya cepat juga ngambil satu tindakan. Waktu itu ada mama bersama saya juga di rumah. Saya ngambil satu tindakan juga, cepat telepon Koko yang ada di Sunter. Minta dia segera sore ini juga jemput mama tinggal di Sunter untuk sementara waktu. Karena sore ini juga kan Daniel harus berangkat ke rumah sakit untuk isolasi mandiri kan di sana untuk dirawat. Untung mereka setuju. Akhirnya dijemput mama ke Sunter. Nah, dari situlah berangkat akhirnya Tuhan tambahkan saya hikmat lagi bagaimana saya untuk menjaga anak-anak. Akhirnya saya bilang, Kevin, Clarin, dan juga Clarissa terutama ya, sama Erna akhirnya masing-masing berada di kamar sendiri-sendiri. Waktu itu masih ada satu pembantu yang bisa nolongin kita untuk masak. Nah, dengan apa adanya kita makan, dengan apa yang sesederhana mungkin kita makan, itu yang kita nikmatin, lewatin hari demi hari. Nah, suatu hari kemudian Daniel harus masuk ke rumah sakit, benar-benar udah harus divonis masuk ke rumah sakit itu. Saya hanya berseru satu kata sama Daniel, saya berteriak, "Papi, saya sungguh tidak kuat. Saya nggak bisa lewatin ini seorang diri. Saya butuh papi di samping saya untuk melewati masa kondisi sulit ini. Saya nggak kuat sendiri. Apalagi untuk membesarkan anak-anak di tengah kondisi pandemi ini, pendapatan pemasukan itu sangat minim sekali. Saya nggak kuat, saya nggak bisa sendiri. Papi udah menyaksikan kan di televisi bagaimana orang itu pergi berobat, pergi dirawat, tidak bisa balik lagi kembali ke rumah. Saya tidak mau itu terjadi pada papi, saya bilang. Papi harus kuat dan beriman kuat sama Tuhan. Percaya, Tuhan pasti tolong. Saya bilang, papi pasti kembali. Itu harus papi imanin, saya bilang. Kemudian si Clarin mendengar saya udah jerit-jerit di telepon, ngomong sama Daniel itu, si Clarin juga mulai jerit-jerit, teriak papi. Kasih ingat papinya bahwa apa yang saya jerit itu adalah harus papinya imanin. Harus percaya bahwa papi pasti pulang kembali kumpul sama kita. Itu yang kita lewatin, Ci. Tidak mudah. Sampai hari ini kemudian lewatin satu pembantu yang tukang masak udah tinggalin kita, satu lagi yang sederhana dengan bisa gaya masaknya sederhana buat kita pun ketakutan, Ci, tinggalin kita juga, Ci. Jadi kondisi seperti saat ini saya lewatin apa adanya bersama pembantu yang satu lagi sama Erna, kita udah anggap keluarga. Ya sama dia kita lewatin, bersyukur kita terlindungi lewatin hari demi hari bersama Clarissa. Saya kebayang Daniel yang dalam kondisi sehat terjangkit aja tidak berdaya. Bagaimana seandainya kata Clarissa dalam kondisi lemah tubuh tidak bisa apa-apa. Oh, itu saya tidak bisa ngebayangkan. Dia itu suka kejang-kejang lagi ya. Ya, waktu itu suka tiba-tiba kejang, dan ketika kejang itu saya tidak kuat, Ci. Saya sering hampir tiap hari saya menangis. Saya hanya berseru minta belas kasihan Tuhan bagaimana saya melewati kondisi seperti itu. Sampai hari ini, Ci, ketika saya harus turun tangan membereskan semua kerjaan di rumah, masak di dapur, tiba-tiba saya bisa mendengar jeritan Clarissa di atas dalam kondisi kejang. Dan saya bisa tinggalkan itu, kuali apa semua itu saya tinggal, saya lari naik ke atas untuk mendapatkan Clarissa yang lagi kejang itu, Ci. Hampir setiap minggu itu pasti saya dapatkan seperti itu. Nah, inilah pergumulan yang orang lain mungkin tidak tahu apa yang kesulitan yang saya hadapin. Tapi saya bersyukur saya bisa lewatin ini semua adalah kekuatan dari Tuhan. Dan saya bisa duduk di sini untuk menyaksikan itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Saya rindu di mana anak-anak Tuhan yang bergumul, jangan takut, percaya Tuhan pasti yang ambil kendali untuk hidup kita. Amin. Tuhan pasti percaya seperti apa yang disampaikan oleh Rick Warren ya. Di dalam itu katanya kehidupan manusia itu seperti rel kereta api. Jadi itu dua rel itu berjalan bersama-sama, roda kiri dan roda kanan berjalan bersama-sama. Jadi saat kita mengalami kesulitan, Tuhan pasti juga memberikan penghiburan yang lain, memberikan pertolongan sehingga bisa berjalan bersama-sama. Seperti Roma pasal 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia.
Saya ingat waktu itu Maya pernah sharing bahwa Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya, ada hamba Tuhan yang mengirim obat, ada rekan-rekan yang memberi perhatian. Ya, coba sharing sedikit. Itu luar biasa itu sekali, Cici. Pada waktu kita mengalami kondisi itu, jujur, saya juga kaget. Tiba-tiba bisa PSBB kan diadakan pemerintah, itu kan kita udah nggak bisa keluar. Dan kondisi dan ini udah kena COVID begitu, tentu kita juga protek diri kita, nggak bisa sembarangan lagi keluar untuk berbelanja, untuk apa. Jadi kita lewatin apa adanya, stok yang kita bisa makan, kita nikmatin, ya kita lewatin seperti itu aja, makan apa adanya. Saya sampai berpesan sama anak-anak, saya bilang kita syukurin ya, kalau masih ada stok sekian yang kita bisa makan, ya ini yang kita nikmatin, ini yang kita makan. Dan saya bersyukur ketika itu Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan mendengar seruan doa saya. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia mengutus anak-anak Tuhan untuk menolong kami, menyediakan apa yang kita butuhkan. Termasuk saya bersyukur sama Cici Fernland yang terus memperhatikan saya, sampai apa yang kita butuhkan, Cici bisa siapkan, menyuruh sopir kirim buat kita nikmatin. Itu sangat terbantu sekali, Ci. Sangat terbantu sekali apa yang kita butuhkan itu udah tersedia gitu loh. Tanpa kita sadarin, waduh, besok kita makan apa ya? Ternyata 2 hari kemudian apa yang kita mau itu udah tersedia lagi, Ci. Sangat bersyukur ketika vitamin kita udah teriak, aduh saya butuh vitamin, mau beli pun nggak ada lagi di apotek, bagaimana ya? Aduh saya butuh masker ini. Setiap hari kan saya pakai masker di rumah, Ci. Jaga kan itu kurang lebih itu sebulan lebih itu saya pakai masker tiap hari sama anak-anak itu. Kondisi udah nggak ada masker, nggak ada vitamin, bagaimana caranya? Sungguh ajaib Tuhan mengutus Cici Fernland dan juga mengutus beberapa teman-teman gereja dan juga Chong Semu yang terus membantu saya. Saya bersyukur dia tahu kebutuhan saya, vitamin C, vitamin E, itu semua dia siapkan semua untuk kami nikmatin, sehingga apa yang harus kami memprotek diri kami supaya tetap sehat itu bisa terjaga karena kasih anugerah Tuhan. Amin, amin. Itu kewajiban dari kita sebagai anak-anak Tuhan ya, untuk ikut bersama-sama tanggung renteng atas penderitaan dari teman-teman kita. Ya, Maya, aku ingat bahwa kamu selama ini suka mengeluh bahwa ulang tahun kamu itu Daniel suka ada kesibukan pelayanan, pokoknya lagi pergi-pergi gitu. Tahun ini merupakan tahun istimewa bagi kamu karena kamu bisa merayakan ulang tahun dengan hadiah yang sangat berharga dari Tuhan. Coba sharing. Saya ingat betul seminggu sebelum masa pandemi terjadi, waktu itu saya masih sempat ngobrol sama teman-teman santu saya di belakang gereja itu, saya masih sempat ngobrol. Saya bilang, saya mengatakan bahwa ulang tahun saya ataupun ulang tahun pernikahan kami sering dilewatin begitu aja. Lah, kenapa katanya? Iya, pas lagi ulang tahun pernikahan saya sering ditinggal, saya bilang. Kenapa bisa ditinggal? Ya Dani pelayanan, pergi keluar, tidak di rumah. Bahkan saya ulang tahun pun saya lewatin aja begitu. Jarang dirayain, saya bilang. Karena Daniel harus pelayanan dan juga ada kesibukan yang lain, mungkin tidak di rumah atau gimana ya. Kalaupun ada di rumah, saya berusaha saya tidak harus dirayain seperti bagaimana ya, saya lewatin aja sesederhana mungkin. Tapi luar biasa ketika kami bergumul di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, 19 Maret, Daniel itu panas tinggi. Saya ingat waktu itu tanggal 18 Maret, hari Rabu itu adalah perdana kita melakukan persekutuan doa secara live streaming. Saya sama Daniel di kamar itu menaikkan puji-pujian dan doa bersama. Nah besok paginya Daniel udah panas tinggi. Nah pada saat itulah Daniel kemudian melewati waktu ke waktu harus masuk rumah sakit dirawat sampai kemudian tanggal 19 April. Tanggal 19 April itu ulang tahun saya. Tanggal 1 April adalah ulang tahun Daniel, dia berada di rumah sakit. 10 April adalah hari ulang tahun pernikahan saya. Daniel juga di rumah sakit. Saya harus lewati itu semua dengan penuh ucapan syukur. Sungguhan saya menangis setiap hari, tersungkur di hadapan Tuhan, hanya bisa mengucap syukur. Menaikkan pujian, doa, persembahan untuk Tuhan saja. Supaya saya makin dikuatkan, dimantapkan untuk diberikan pencerahan, diberi hikmat apa yang harus saya lakukan lagi, apa yang harus saya persiapkan lagi. Nah, pada tanggal 19 April itu, tiba-tiba si Clarin mengambil satu lilin
elektrik itu yang itu apa bisa dinyalain. Mi, kita nggak punya kue tart loh katanya, cuman ada lilin ini aja, coba kita nyanyi happy birthday buat mami katanya. Dia ambil datang happy birthday mami, happy birthday. Begitu mami coba doa mami, nyalain lilinnya mi. Iya, saya nyalain terus kemudian saya doa. Secara spontan saya nggak tahu juga kenapa saya bisa sebutkan Tuhan. Saya melewati kondisi yang tidak mudah untuk kondisi saat ini di mana saya bergumul berat Tuhan. Apa yang harus saya persiapkan dan apa yang harus saya lakukan. Saya cuma bisa bersyukur ketika Engkau menolong Daniel, dinyatakan hari ini ada kabar sukacita bahwa dia boleh pulang kembali ke rumah. Itu berarti adalah hadiah ulang tahun yang terindah buat saya selama saya hidup. Karena penantian saya ini ketika dia sakit, saya menyaksikan orang di luar sana itu pergi nggak pulang lagi. Tapi hari ini saya boleh menyaksikan Daniel dinyatakan boleh pulang. Habis saya doa nggak lama kemudian setelah lilin elektrik itu kita matiin, kacak berapa jam kemudian si Daniel udah naik taksi pulang sih, udah nyampe di depan rumah. Kita sama Daniel sama Kevin itu sama Clarin sama Erna itu di depan teras pagar luar itu. Kita udah sambil videoin Daniel, sambil melambai-lambaikan tangan bahwa dia sudah pulang. Betapa bersyukurnya kita semua, Ci. Kita bersorak-sorai semua di rumah mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, di mana Tuhan kirim Daniel kembali ke rumah. Seperti itu, Ci. Amin. Ya. Bersyukur sekali ya dengan kesaksianmu. Maya, saya lihat ya, kamu itu sangat mementingkan hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Tuhan. Saya lihat kamu juga mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Kalau ditanyain pokok-pokok doa, selalu minta diingatkan untuk doakan karakter yang baik untuk Kevin, Clarissa, dan Clarin. Selalu tidak pernah lupa itu. Mungkin kamu bisa sharing bagaimana kamu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, terus bagaimana kamu mendidik anak-anakmu. Ya, saya membangun hubungan dengan Tuhan. Memang sejak kejadian Clarissa waktu itu, saya sempat bergumul berat. Saya tanya Tuhan, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Saya persiapkan supaya ke depan ini saya berjalannya mantap. Suatu hari saya menemukan satu ayat di Alkitab sambil saya membaca firman Tuhan. Saya dapat di Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saat saya sudah membaca ayat itu, saya sendiri dalam hati saya mempunyai komitmen bahwa saya akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Saya akan bernyanyi buat Tuhan karena Tuhan sudah taruh pujian itu di mulut saya. Jadi saya akan terus memuji Tuhan sampai kapanpun saya akan memuji Tuhan. Baik saya suka maupun saya duka, saya akan terus memuji Tuhan. Nah, saat itulah saya membangun hubungan dengan Tuhan dengan mezbah pujian untuk Tuhan. Ketika saya berdua saja dengan Clarissa pun saya bisa membangun mezbah pujian buat Tuhan bersama Clarissa aja. Ketika ada Erna, kita sudah diperlengkapin juga 3 orang pun kita nyanyi. Ada Daniel bisa tambah lagi, ada Clarin, ada Kevin kalau lagi ngumpul pun kita menaikkan doa mezbah pujian. Ya seperti itu, Ci. Setiap hari Ci, kita membangun itu dengan mezbah pujian. Kapanpun dan dimanapun kita pasti nyanyi buat Tuhan. Ya. Itu yang menguatkan kami. Anak-anak masih kecil, kamu suka nempel ya. Anak kecil masih kecil, saya ada satu baca firman Tuhan, saya suka nakutin mereka waktu itu. Hai anakku, engkau yang punya telinga, hendaklah engkau mendengar. Nah begitu saya memperkatakan seperti itu, mereka tahu bahwa firman Tuhan itu yang Mami perkatakan itu adalah mewakili daripada Tuhan untuk mengingatkan mereka supaya mereka cepat-cepat kembali gitu loh. Nah, saya tempel di sisi kiri kanan itu di ruang belajar, di kamar mereka, di lemari manapun saya tempel kitab Amsal atau apa yang mereka bisa baca itu mereka lewatin bisa baca ngintip sampai hari ini masih ada Ci. Tertempel udah puluhan tahun itu, bahkan udah sampai bulukan itu kertas masih tertempel. Itu cara saya untuk mengingatkan mereka ya. Kita percaya ketika mereka lewat baca ada suara Roh Kudus yang bisa menyentuh mereka. Oh, ini catatan mamiku yang udah lama tertulis. Aku harus di dalam Tuhan. Seperti itu, Ci. Ya, saya ingat Maya pernah ngomong sama saya. Maya minta Tuhan untuk proses Maya tiap hari. Saya mendengarnya aja sangat gentar. Tapi karena Maya sudah sering diproses oleh Tuhan, Maya melihat ini sebuah proses di mana Maya bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, saya bersyukur
ya punya kesempatan untuk bisa menyapa Maya, teman-teman bisa mendengarkan, semoga menjadi berkat ya. Terima kasih. Terima kasih Maya. Ya, Cici, saya menyampaikan Cici buat teman-teman gereja yang selama ini Tuhan pakai untuk memperhatikan saya, mendukung saya, mendoakan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman gereja semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan saya ketika mereka mencari saya, menyapa saya belum bisa respon waktu itu karena benar-benar tertekan waktu itu. Saat ini saya bisa lewatin semua ini, saya sungguh bersyukur sama Tuhan. Satu ayat saya bagi ya, Ci ya. Saya dapatkan ini adalah bahwa kita itu beriman dan terus pegang kepada Tuhan. Bukan masalahnya, sebab masalah akan selalu ada. Mungkin akan mampir sebentar dan ganti pergumulan yang lain. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang perlu kita lakukan hanyalah beriman dan percaya. Bersandar sepenuhnya kepada Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita, memberi kekuatan dan pengharapan, karena Tuhan adalah sumber jawaban hidup kita. Itu yang saya pegang, ya. Jadi ada satu ayat lagi, pujian penyembahan kepada Tuhan, ya, ucapan syukur yang kita sering naikkan, nah itulah yang kita lakukan. Ya. Amin. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya, teman-teman sekalian. Kita sudah punya kesempatan untuk melihat kesaksian dari 3 narasumber. Mereka itu memiliki pribadi-pribadi yang berbeda, dengan cara mereka yang unik, mereka dapat menjalani kehidupan mereka. Tetapi kita dapat melihat bagaimana mereka dapat merespon panggilan Tuhan dengan luar biasa. Ya. Apa yang menyebabkan mereka bisa melakukan ini? Bagaimana mereka itu bisa memerankan peran mereka sebagai istri, ibu dari anak-anak, anak dari orang tua, menantu dari mertua, bagaimana mereka bisa memerankannya dengan baik. Saya menarik sebuah benang merah, itu semuanya adalah karena mereka memiliki relasi pribadi yang baik dengan Tuhan. Dan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Peran seorang istri dan ibu tidak terlepas dari bagaimana seorang co-pilot dalam keluarga ya dapat membantu suami membawa keluarga kepada jalan Tuhan, membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Saat ini kesempatan kita untuk mempersembahkan apa yang sudah kita persiapkan. Mungkin panitia bisa menyiapkan scan barcode ya. Nanti minta Lause Marlen bawakan doa penutup, doa ucapan syukur dan doa penutup. Terima kasih Lause. Selamat siang, Semulina, juga moderator, Civenlan, ketiga narasumber. Saya biasa panggil Lause Linda, tapi kali ini karena di KW Ibu Linda ya. Bu Linda, Lause Meisyu juga biasa saya panggil Lause Meisyu. Kali ini Ibu Meisyu dan juga Ibu Maya. Bersyukur di siang hari ini kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan dan juga oleh kesaksian dari rekan-rekan. Saya akan pimpin di dalam doa syukur persembahan dan juga saya rindu berdoa untuk ketiga narasumber kita ya pada siang hari ini. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik yang memelihara setiap kami anak-anak-Mu. Kami belajar di siang hari ini bagaimana kami harus bersyukur senantiasa dan kami menaruh segala pengharapan kami hanya kepada Tuhan dan bukan yang lain. Terima kasih untuk firman yang boleh dibagikan oleh Semulina. Biar kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang hidup.
yang bekerja secara nyata di dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan apa yang kami punya hari ini. Semua adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami beri pada siang hari ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, baik di gereja kami juga di tempat lain, di mana gereja kami diutus untuk melayani Engkau. Bapa, hamba-Mu bersyukur untuk siang hari ini, bersyukur untuk Lauselinda yang punya komitmen yang begitu indah, menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, meninggalkan legasi yang baik sebagai seorang ibu bagi anak-anak dan menjadi penolong yang baik bagi suami. Terima kasih Tuhan untuk komitmen yang luar biasa. Biar Tuhan pimpin agar Ibu Linda boleh sungguh-sungguh Tuhan mencapai semuanya itu dan meninggalkan teladan yang indah bagi anak-anaknya. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Meisyu, terima kasih untuk kasih yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam dirinya melayani orang tua dan juga menjadi penolong yang baik bagi Koyoni sebagai suami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan cinta kasih itu di dalam dirinya. Dan hamba-Mu bersyukur juga Cimeisyu boleh punya kerinduan untuk memberitakan Injil dimanapun dia berada. Biar Tuhan terus taruh hati yang seperti ini di dalam dirinya. Kami juga bersyukur Tuhan untuk sharing dari Cimaya. Bersyukur karena Tuhan menaruh karunia iman yang luar biasa di dalam diri Cimaya, Pak Daniel juga seisi keluarga. Melewati hari-hari yang berat, melewati pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan, kami boleh melihat iman yang Tuhan taruh di dalam keluarga ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kehidupan mereka sungguh-sungguh boleh menjadi kesaksian yang hidup bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, yang senantiasa beserta dengan anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah ketiga keluarga ini Engkau sertai. Seisi rumah tangga mereka satu persatu. Hamba-Mu bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ada pemeliharaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, Tuhan taruh di dalam keluarga demi keluarga ini. Masa depan anak-anak mereka hamba-Mu taruh ke dalam tangan-Mu, jauhkan segala pengaruh buruk dunia ini yang akan menghancurkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Biarlah ketiga keluarga ini terus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian yang hidup bagaimana Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, waktu yang berharga ini, Engkau sudah memberkati kami melalui acara ini. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap saudari-saudari kami yang sudah berjerih lelah menyelenggarakan setiap acara ini sehingga boleh di ujung acara dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan. Setiap saudari-saudari kami, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini di dalam segala pergumulan, hamba-Mu taruh semuanya ke dalam tangan-Mu, Engkau berkati kehidupan mereka satu persatu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Allah yang hidup yang menopang kehidupan satu persatu mereka. Terima kasih Tuhan, demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat penembus dosa kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Ya. Terima kasih langsung Marlene. Ya. Terima kasih semuanya. Teman-teman, bersyukur ya hari ini kita mendengar kesaksian yang indah dari 3 narasumber. Semoga mereka dapat menjadi inspirasi kita untuk membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Ya, ibu-ibu, di dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para panitia yang telah berjerih lelah menyiapkan seluruh acara ini sampai seperti sekarang bisa lancar berjalan. Terima kasih teman-teman panitia. Ya. Sampai jumpa lagi di dalam acara Komisi Wanita yang akan datang. Bye-bye.